Sekalian semua, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, diberkati melimpah-limpah dan menjadi berkat. Haleluya. Mari kita sore hari ini kita datang mengucap syukur sama Tuhan bahwa Tuhan masih beri kita kesempatan sore hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita gak mau sia-siakan waktu Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Buat setiap kasih anugerah-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami kembalikan setiap ucapan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan, kami mau puji Engkau Tuhan. Kami mau sanjung Engkau sore hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar Kau yang beracara dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur Tuhan buat setiap berkat-Mu yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, situasi kami Tuhan saat ini Tuhan sedang tidak nyaman Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang besar dan luar biasa Tuhan. Kau yang ada di setiap kami Tuhan, Kau ada di hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan saudara. Kita angkat setiap pujian kita sore hari ini di hadapan Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan sore hari ini. Kita mau puji Tuhan, kita mau agungkan Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat-Mu yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Buat kesehatan Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Buat berkat-Mu Tuhan, kami ucap syukur Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Biar sore hari ini Tuhan, kami gak mau sia-siakan waktu kami Tuhan. Kami pergunakan dengan baik waktu kami Tuhan buat memuji Engkau, menyenangkan Engkau Tuhan, menyanjung Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan saudara. Kita angkat setiap pujian kita buat Tuhan. Syakarawata sakarama esyekidededededede. Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau undang setiap pribadi-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu sore hari ini Tuhan. Kami perlu lawatan-Mu Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu sore hari ini Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Basuh setiap keringat kami Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita angkat setiap pujian kita. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang disembah, Kau yang layak dipuji, layak terima setiap pujian kami. Hanya nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami panggil nama-Mu Tuhan. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Bapa, kami perlu Engkau Tuhan. Ya Ramata Sakarama Shekira Mata Sakarara. Ya Ramata Sakarama Shekira. Ya Ramata Sakarama Shekira Sakarama Shekira. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami angkat setiap hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Ya Ramata Sakarama Shekira. Kami sembah Engkau Bapa kami. Kami agungkan Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak kami puji. Kau yang layak terima setiap pujian kami. Haleluya, haleluya.
setiap kami dengan urapan-Mu Tuhan, dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Haleluya. Penuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu Engkau Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bahwa kami semakin dekat, waktu dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di dalam kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, kami lebih lagi di hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bahwa ku dekat dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hati-Mu. Ku rindu Engkau Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Mari sama-sama kita akan puja ini, sama-sama katakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
merasakan setiap kasih-Mu Tuhan, setiap cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. dan indahnya Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. kekudusan-Mu. Ini kerinduan kami di hadapan Tuhan. Dengan Ini kerinduan setiap hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku Dan ku bersyukur, ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. lebih lagi sama-sama katakan haleluya. Ku rasakan kasih. Kami rasakan setiap cinta-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Karabatasa karabeshe karabasa karabasa karabatasa karabeshe karabatasa karabasa kirebetese karabeshe karabatasa karabeshe Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu Tuhan. diam di hadirat-Mu. Oh, diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami rindu Kau Tuhan, kami rindu Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Bapa. Kami mau sembah Kau lebih lagi Tuhan. Kami mau tinggikan Kau lebih lagi Tuhan. Kami mau sanjung Kau lebih lagi Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu Tuhan. kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, akan setia padamu. Jadikan aku Jadikan aku
kasih Bapa untuk sore menjelang malam Bapa, kami percaya kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan syukur, jadikan kami umat-Mu yang taat dan setia sampai pada akhirnya nanti Bapa. Terima kasih Bapa, urapi kami semua Tuhan dengan urapan yang baru, urapan yang daripada Engkau Tuhan turun atas kami semua, baik kami yang di tempat ini maupun kami yang di rumah Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan ada urapan-Mu turun atas kami semua, sehingga kami boleh mengerti Tuhan firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan pada sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru Bapa, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu memuliakan nama-Mu. Jauhkan hamba-Mu dari meninggikan diri, tapi rendah-rendahkan hamba-Mu serendah mungkin, supaya nama-Mu saja dipermuliakan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Bapa, supaya nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam di bawah salib-Mu Bapa. Berbicaralah Bapa, kami semua siap mendengar. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Amin. Kita percaya walaupun kondisi seperti saat ini tidak begitu baik, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap baik buat kita. Amin. Baik, kita tadi pagi saya membawa materi yang sama. Jadi ini mengenai bagaimana sikap hidup orang percaya di masa sukar. Jadi kita tetap dengan tema yang sama. Kita baca dulu 1 Petrus 4 ayat 7. Di sini saya bacakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di sini Rasul Petrus mengajarkan kita bagaimana menghadapi kesudahan segala sesuatu. Artinya apa? Sudah dekat ini bicara mengenai akhir zaman. Bagaimana kita tahu ini akhir zaman atau enggak? Nah, kita bisa belajar, tadi pagi sudah saya jelaskan bahwa ketika bangsa Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun, tapi itu tidak membuat bangsa Israel menjadi baik, sehingga Tuhan menambahkan mereka menjadi 70 kali 7 masa. Nah inilah, dan 7 kali 7 itu masa yang pertama, 62 kali 7 itu masa yang kedua sampai Yesus datang. Hanya 1 kali 7 masa yang belum digenapi. Nah inilah masa penantian itu. Seperti firman Tuhan dikatakan di Matius 24 bahwa kita belajar dari pohon ara, ketika pohon ara itu sudah mulai melembut. Nah ini kita belajar, kita baca di Matius 24 di ayat 32 sampai 34. Di situ dikatakan bahwa tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Nah ini kita belajar bagaimana Tuhan kasih tanda bahwa apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang sudah dikasih tanda. Kita belajar pohon ara ini bicara bangsa Israel. Bangsa Israel terbentuk pada tahun 1948. Jadi begitu lama pembuangan di masa-masa sulit, akhirnya timbul lagi bangsa ini. Tapi ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan di Nabi Yeremia itu sudah dinubuatkan bahwa akan lahir satu bangsa dalam satu hari. Nah ini bangsa ini. Nah kita tahu bahwa kalau dikatakan di Mazmur, bahwa Musa mengatakan bahwa umur manusia itu 70 sampai 80 tahun. Kalau kita tahu bahwa lahirnya bangsa Israel itu tahun 48,
Kalau kita hitung 80 tahun berarti sudah tidak lama. Waktunya sudah sangat dekat. Jadi percepatan itu akan terus terjadi. Jadi 10 tahun ke depan ini udah bukan waktu-waktu yang enak. Kenapa? Karena Tuhan sudah dekat. Ya kan? Dan kalau di Wahyu dikatakan bahwa yang wanita yang mengandung, melahirkan ini sudah siap akan kontraksi. Makanya dunia itu kan digoncangkan terus. Berapa kali kalau orang hamil kontraksi itu tidak sekali, pasti akan berulang-ulang. Nah, ini kontraksi pertama kita lihat bagaimana dunia, semua aktivitas dunia bisa dihentikan. Sejarahnya sepanjang hidup saya belum pernah ada aktivitas semua berhenti dalam waktu yang bersamaan. Ya kan, ini seluruh dunia. Kalau bicara dulu ada penyakit, salah satunya SARS. SARS hanya beberapa saat dan hanya beberapa tempat. Ebola sama. Tapi ketika virus ini keluar, corona ini bisa seluruh dunia stop. Bahkan orang tidak beribadah. Kenapa seperti ini? Kita juga, karena yang mempelajari Alkitab bukan kita saja. Antikris pun tahu, iblis juga tahu isi apa isi Alkitab. Tuhan kasih perumpamaan lain di Matius 20 ayat 2. Ini ada perumpamaan yang Tuhan kasih. Matius 20 ayat 2. Multimedia bisa bantu? Ya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggur. Berarti upah dalam sehari itu 1 dinar. Ya. Ayatnya yang lain, Lukas 10 ayat 35. Jadi kita semakin paham apa artinya itu akhir zaman, kita posisi kita di mana. Ya, ini yang di Lukas 10 ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dan di sini ada 2 dinar. Kalau kita tahu tadi bahwa upah 1 hari itu 1 dinar, berarti 2 hari itu 2 dinar. Ya, ini bagaimana kita bicara, ini orang Samaria, ketika dia ada orang yang diluka, dia obati di bawah penginapan, dikasih penjaga itu 2 dinar, dan dia akan kembali. 2 dinar bicara 2 hari. 2 hari dalam hitungan Tuhan, 1 hari adalah 1000 tahun. Jadi kalau dia bicara 2 hari, 2000 tahun. Nah inilah waktunya, makanya kita bicara akhir zaman itu dasarnya ini. Kenapa? Karena sudah 2000 tahun sejak Tuhan Yesus datang. Nah ini tanda-tanda yang sudah Tuhan kasih. Dan di sini juga Petrus sudah mengasih tahu bahwa waktu kesudahan itu akan semakin dekat. Sudah sangat dekat. Jadi ke depan dari 70 kali 7 yang Tuhan kasih ke bangsa Israel, hanya 1 yang belum digenapi, yaitu 1 kali 7 masa kesusahan besar. Apakah orang Kristen akan mengalaminya? Ini suatu pertanyaan. Apakah kita mengalami kesusahan besar? Ini banyak versi, kita nggak bisa bahas karena ada yang merasa kita orang percaya tidak akan mengalami, tapi ada yang bilang kita akan mengalami. Ini masih kontroversi menurut saya. Tapi intinya ketika wanita mau melahirkan bayi ini bicara 2 hal. Ketika di Wahyu dikatakan bahwa wanita ini akan dipelihara Tuhan di suatu tempat selama 1260 hari. Artinya ada 3,5 tahun wanita ini akan dipisahkan, dipelihara Tuhan di suatu tempat. Nanti ada di Wahyu, coba dibaca nanti di rumah. Tuhan sudah menyiapkan, tetapi bayi itu diserahkan kepada Bapa. Siapakah bayi-bayi itu? Bayi adalah orang-orang percaya gereja Tuhan. Nah, disinilah makanya timbul apakah bayi ini mengalami atau tidak, karena bayi ini diserahkan kepada Bapa, sedangkan wanita ini dipelihara, tidak diserahkan. Jadi bangsa Yahudi, bangsa Israel ini dipelihara Tuhan di suatu tempat.
nanti pada akhir zaman ini. Nah, kita juga lihat, kita bisa baca di berita, akhir-akhir ini berita baru dari Israel bahwa Israel menganeksasi 2 tempat, yaitu tepi barat dan lembah Yordan. Kenapa Israel harus memperluas daerahnya? Karena bangsa Israel ini sudah pada kembali ke negaranya masing-masing nih. Karena dari negara-negara di luar Israel kembali kepada Israel. Mereka tahu, karena kedatangan Tuhan yang kedua kali, mereka harus menyambut. Mereka harus berpulang semua di suatu tempat. Ini sudah dinubuatkan dan mereka harus melakukan itu. Akhirnya dari mulai tahun 67 sampai sekarang, pertumbuhan di sana itu penduduknya naik 50%. Jadi dia perlu tempat. Ini jadi masalah karena dia harus mengambil daerah lain. Ini yang lagi kontroversi karena beberapa negara mengecam Israel karena mereka mengambil wilayah Palestina ya, itu daerah situ. Dan kita tahu kalau ini terjadi akan memicu perang besar. Israel akan dikepung bangsa-bangsa. Tapi semua itu sudah dinubuatkan di dalam Wahyu. Ada semua tertulis, bangsa itu akan dikepung bangsa-bangsa. Sampai dia berteriak minta tolong sama Tuhan. Baik, tapi saya nggak bahas itu, kita teruskan yang tadi, kita bicara apa yang Petrus ajarkan sama kita. Kalau kita tahu waktunya sudah dekat, apa sih Tuhan yang harus kita lakukan? Satu yang Tuhan ajarkan, Rasul Petrus ajarkan buat kita. Kuasailah dirimu. Yang pertama. Kenapa? Ini karena kesusahan besar ketika terjadi masalah, manusia susah mengendalikan dirinya. Kita lihat sekarang ketika krisis saat ini, banyak orang susah menahan emosi, gampang marah karena penghasilan kurang. Orang membunuh udah nggak berpikir lagi. Bahkan orang membunuh diri pun tidak berpikir panjang. Kenapa? Karena kesulitan yang dialami tanpa kekuatan daripada Tuhan, kita akan tidak sanggup menanggung. Maka ini diajarkan Tuhan bagaimana kita harus menguasai diri. Ya kan? Di Roma, tadi juga saya buka di Roma 12 ayat 3. Bagaimana menguasai diri? Coba kita baca di Roma 12 ayat 3. Bagaimana kita menguasai diri kita. Saya bacakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya, bagaimana kita bisa menguasai diri menurut iman. Ya kan, kalau kita mau menaikkan iman kita, artinya iman bicara roh nih. Roh itu perlu makan. Apa makanan roh? Firman Tuhan. Ya kan, kalau hari-hari ini kita lihat kan, kalau di masa pandemi ini, Tuhan suruh, dokter suruh makan yang banyak vitamin. Ya kan, vitamin C, 500 minimal, 500 sampai 1000. Kalau ininya untuk kandungannya. Supaya apa? Supaya daya tahannya kuat. Tapi kita masih makan roh kita atau enggak? Roh kita kuat atau enggak? Roh itu harus makannya firman. Kalau kita tidak pernah mengisi roh kita dengan firman, roh kita lama-lama lemah. Ketakutan. Hari-hari ini banyak orang ketakutan. Karena kita tahu ketika krisis ini terjadi, ke depan ada apa? Pengangguran akan banyak. PHK di mana-mana. Semakin susah. Jadi kalau roh kita tidak kuat, artinya apa? Kita akan mudah emosi, mudah kebawa ke hal-hal yang negatif. Banyak berita-berita yang negatif yang bikin kita jadi malah ketakutan. Bagaimana ngelawan ketakutan? Dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan.
Kalau kita minum vitamin C sehari 1000, baca firman Tuhan sehari 1-2 pasal lah, nggak usah banyak-banyak. Bisa nggak kita? Ini tuh supaya kita menjadi kuat, roh kita harus kuat, harus dilatih. Berikan makan, kita latih. Bahkan daging kita harus dilatih. Supaya apa? Supaya kuat. Jadi yang pertama, bagaimana kita mau memiliki roh yang kuat, iman yang kuat, kalau kita tidak pernah memberikan makan pada roh kita. Ya kan? Menguasai diri. Menguasai diri sekarang apa? Kita harus punya kesabaran tinggi. Kejujuran. Kalau kita lihat berapa waktu yang lalu, belum berapa hari, orang menemukan uang segitu banyak, dia mengembalikan. Nggak perlu dikhotbah banyak-banyak, tapi dia melakukan. Kalau menurut saya dalam kondisi pandemi ini 500 juta ya kalau nggak salah, itu bukan hal uang yang kecil, bukan yang sedikit. Tapi dia nggak niat ngambil, dia mengembalikan. Saya bilang, tanpa khotbah, tanpa apa, kejujuran kalau sudah ditanamkan dan dia mau melakukan, bisa. Dia tidak berpikir, wah ini lumayan nih banyak. Bahkan orang zaman sekarang pun kondisi begini, kalau kita lihat bantuan masih banyak yang dikorupsi. Tapi kita lihat bagaimana kejujuran itu ditanamkan, mengendalikan diri. Berarti dia bisa menguasai dirinya, bagaimana dia mengendalikan dirinya sehingga dia tidak pengaruh. Mau dikasih uang berapa, dilihat digeletakin pun dia nggak akan ambil. Hal seperti ini yang harus kita kuasai. Artinya kuasailah dirimu supaya juga tidak mudah, artinya terhanyut dengan kondisi dunia ini. Ke depan memang akan lebih sulit, tapi kita tahu Tuhan pasti akan buka jalan. Keluarga tetap akan terus Tuhan berkati. Kalau saya lihat selama kita ada yang WFA mungkin udah 6 bulan, ada yang 5 bulan, apakah kita jadi kurus? Saya lihat enggak. Jadi pada gemuk-gemuk. Ya kan, kalau kita bilang, waduh susah nih di rumah terus. Tapi kelihatan ternyata enggak, kita tetap Tuhan pelihara. Ya kan, beberapa waktu yang lalu ketika pertama kali mall dibuka, ya ini saya juga cerita karena bidang saya juga ada ke sana. Apa yang pertama diserbu? Ternyata tempat tidur, spring bed. Kenapa yang pertama diserbu itu? Nah, karena kalau saya berpikir bahwa, wah mungkin karena semuanya bekerja di rumah, otomatis mereka bekerjanya di mana? Kalau rumahnya besar mungkin punya ruang banyak, tapi kalau rumahnya kecil ya kerjanya di situ, di kamarnya terus, ya di ranjangnya itu, anaknya di situ juga, lompat-lompatan di situ, ya kan? Sekarang kalau tidur biasanya malam, pagi udah kerja. Sekarang dari pagi sampai malam ada di rumah, ya kan? Ada banyak di situ terus. Nah, tapi itulah cara Tuhan memberkati. Saya percaya yang di sini kerja di pabrik-pabrik spring bed ngerasakan permintaannya luar biasa. Tapi apakah akan itu terus naik? Belum tentu. Tuhan juga akan buka yang lain. Ya kan, kalau saya di otomotif hancur. Sampai akhir tahun kemungkinan dia akan berat untuk terus berjalan. Sedikit-sedikit, karena harus mulainya sangat pelan. Tapi Tuhan selalu buka yang lain. Jadi kondisi saat ini kita tahu memang untuk ekonomi makin berat. Tapi kita percaya Tuhan yang selalu buka jalan. Saya hanya percaya itu. Kenapa? Saya lihat juga banyak kreativitas dari kita malah ada setelah masa pandemi. Ya kan? Dulunya orang tidak pernah berpikir, sekarang banyak macam-macam. Ya kan? Dari mulai bikin masker. Wah, sekarang masker juga udah yang modelnya mana macam-macam ada. Artinya Tuhan buka talenta-talenta. Asal kita mau. Kreativitas itu akan terus dikembangkan. Dari pagi saya juga katakan bahwa teman saya juga sama, dia bisa bikin lab, mobile lab, dia pakai model kontainer karena dia bekerja dulu di kontainer model gitu, jadi office-nya kontainer. Dia berpikir, oh lab ini bisa
dengan kontainer. Akhirnya kalau lab mobile bisa dengan kontainer, dia bisa seluruh Indonesia, dikirim kemana aja bisa. Nah, jadi ada peluang-peluang bisnis. Ketika masa pandemi pun sama. Nah, disinilah kerjasama ya. Kalau kita bicara untuk keluarga, bagaimana kita bekerja sama, saling mengisi. Ya, seperti Deborah seorang nabi juga hakim. Tapi suaminya pun tetap mendukung, mensupport, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Disinilah perlunya kerjasama suami istri. Keluarga itu harus saling kerjasama. Dan saya perhatikan jemaat di sini juga banyak yang seperti itu, bekerja sama. Suaminya yang nganter, istrinya yang bikin makanannya. Saya perhatikan banyak di sini sudah melakukan itu. Dan memang kalau kita mau kembali ya, kalau menurut saya untuk kembali ke normal itu tidak mungkin bisa 100%. Kalau dibilang virusnya untuk vaksin akan tersedia pada akhir tahun. Ya, ini diharapkan tahun depan bisa normal. Tapi menurut saya itu belum tentu bisa. Karena tetap akan ada. Jadi kita tidak boleh berharap kita akan kembali normal seperti biasa, itu nggak mungkin. Tapi kita harus menikmati apa yang sudah ada, seperti ini kita kembangkan. Nah, inilah perlu kreativitas. Kita nggak perlu takut, wah kalau nggak normal-normal gimana? Banyak yang sudah kepengen ke mall. Waduh, mall udah mulai buka ya, kalau nggak salah ke depan aja udah bioskop udah mulai buka nih, udah bisa nonton lagi. Tapi dengan protokol yang ada, Tuhan mereka memberikan protokol yang harus dipatuhi supaya boleh nonton. Ya memang akan dibuka, tapi tidak normal tetap, karena tetap harus jaga jarak juga. Semuanya harus dalam protokol kesehatan. Tapi tidak apa-apa, kita tetap melakukan dan tetap bisa berjalan. Nah, inilah di waktu-waktu ini bagaimana ketika kita belajar mengontrol diri kita, mengendalikan diri kita, meningkatkan kesabaran. Hari ini perlu kesabaran, kalau nggak sabar bisa berantem terus di rumah. Kenapa? Karena penghasilan kita pasti berkurang. Kita nggak bisa nambah dari mana-mana. Jadi suami istri pun harus saling mendukung. Nggak bisa kalau maunya sendiri-sendiri, bisa berantem. Disinilah kita perlu bagaimana ada komitmen dalam rumah tangga, ada persatuan, saling mendukung, supaya kita tidak terpecah-pecah. Kenapa perlu kesabaran? Kita belajar ketika bangsa Israel, ketika Musa kelamaan, nggak turun-turun, 40 hari dia di Gunung Horeb, dia nggak turun-turun. Bangsa Israel nunggunya kan kelamaan. 40 hari, wah ini jangan-jangan Musa kembali lagi apa enggak? Akhirnya dia bikin apa? Lembu emas. Nah sama, apakah kita sabar menantikan jawaban Tuhan? Ya kan? Saat ini memang sulit, tapi kita harus belajar sabar. Jangan sampai kita nggak sabar berjalan seperti apa yang kita mau sendiri. Ya kan? Kita maunya kita aja, kita tidak tahu Tuhan maunya apa, tapi kita berjalan sesuai apa yang kita mau. Ini kita dapat contoh bagaimana ketika bangsa Israel tidak sabar menunggu Musa, akhirnya membuat lembu emas. Tuhan berkenan, tidak berkenan. Hari-hari ini kita tahu masa-masa seperti ini, tapi kita tunggu jawaban Tuhan. Beri kita kesabaran. Orang-orang yang sabar pasti diberkati. Itu janji Tuhan, ya kan? Jadi di waktu-waktu ini kita perlu menguasai diri, beri kita tetap sabar. Jadikan kita juga orang-orang yang jujur. Disinilah kita diuji Tuhan. Apakah kita taat atau tidak? Kalau kita bilang kita mau beribadah, ya, sebelum kita dibuka ibadah pun, kita dikasih kesempatan sama Tuhan, boleh live streaming. Bahkan sekarang bisa Zoom dengan seluruh hamba Tuhan, seluruh dunia.
Beberapa waktu lalu Zoom itu bisa untuk seluruh dunia, maka saya pernah ikut bagaimana seluruh dunia hamba-hamba Tuhan bisa jadi satu dalam Zoom. Bahkan sekarang kalau nggak salah Benny Hinn bikin juga, ada Zooming juga. Jadi disitulah kesempatan kita untuk mengenal. Melalui hamba-hamba Tuhan dunia pun kita bisa. Jangan kita batasi. Wah, nggak beribadah ya udah syukur aja lah di rumah tidur. Wah, nggak bisa begitu. Artinya roh kita tetap harus diisi. Firman itu tetap harus ada. Tidak mungkin kita hidup tanpa firman. Amin. Ya, jadi orang-orang percaya itu tidak bisa hidup tanpa firman. Firman itu adalah makanan kita. Roh itu perlu makan dengan firman Tuhan. Nah, kedua, ketika bagaimana tembok Yerusalem bisa hancur? Karena ada celah, ada retak. Di tahun 70 Masehi itu tembok Yerusalem hancur ketika Nabi Nehemia dihancurkan. Kita tahu kenapa awal mulanya hanya karena retak. Artinya gini, ada celah. Dalam keluarga pun ketika kita membuka celah, itu berbahaya. Kalau celah itu terbuka, nah kalau Tuhan katakan bahwa kita punya kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kita cuma memperhatikannya ular aja, kalajengking itu hal-hal yang kelihatannya kecil, kita tidak perhatikan. Nah, inilah keluarga, bagaimana keluarga itu perlu sekali memperhatikan, jangan kasih celah. Nah, ini kalau dalam kondisi seperti sekarang, orang bisa menggunakan celah-celah itu untuk menghancurkan keluarga-keluarga. Kenapa? Karena pandemi, orang susah, apa aja orang butuh. Kalau kita buka celah, itu berbahaya. Kita lihat banyak hal, ya kan? Kita harus, keluarga itu harus kuat, jangan kasih celah. Celah sedikit, banyak perselingkuhan, banyak perceraian. Hati-hati, kita harus benar-benar menutup celah itu, jangan sampai ada celah dalam keluarga. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Yang pertama, kita menguasai diri kita. Kita tahu kita menguasai diri dengan kesabaran, dengan roh yang kuat, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat. Yang kedua, jadilah tenang. Bagaimana kita bisa tenang? Karena nggak gampang dalam kondisi seperti sekarang tetap tenang. Sedangkan kita, Tuhan mau ajarkan bagaimana kita tetap tenang. Pasti nggak semudah ya kalau saya bilang, seperti seorang belajar ya, kalau seorang pilot nih terbang, pilot yang mulai tenang adalah yang punya jam terbang sudah banyak. Itu nggak bisa dibayar, artinya nggak bisa dibeli. Jam terbang itu nggak bisa kita beli kayak seperti jam dinding. Bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, itu tidak bisa kita beli, tapi harus dilakukan terus. Kalau kita baca di ayatnya, sini dikatakan bagaimana kita bisa tenang. Yesaya 30 ayat 15b. Bagaimana kita punya kekuatan kalau kita tidak tenang. Di sini dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang, putus. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Di sini dikatakan dalam tinggal tenang ada kekuatan. Bagaimana tenang? Hanya dekat Allah saja. Kita baca di Mazmur 62 ayat 1. Ini Daud yang berkata, bagaimana kita bisa tenang? Hanya dekat Allah saja. Coba ayatnya ditampilkan.
Mazmur 62 ayat 1. Ini Daud. Kita tahu Daud itu orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi Daud Oke. Daud itu dekat sama Tuhan aja bisa jatuh. Benar atau enggak? Kenapa? Daud orang yang dekat sama Tuhan, apa-apanya bicara sama Tuhan juga bisa jatuh. Kenapa dia jatuh ketika dengan Batseba dia bisa jatuh? Nah, disinilah yang saya bilang tadi, peran istri. Ketika semuanya di awal tahun, kebiasaan bangsa itu kan berperang. Pada waktu itu Daud tidak berperang, tapi di rumah sendiri, di istananya. Dia jalan-jalan. Dan inilah pendampingan. Istrinya Daud kemana? Istrinya Daud waktu itu udah berapa? Kalau nggak salah ada berapa? 3? Istri Daud. Sebelum Batseba kalau nggak salah istrinya itu udah 3 ya. Kayaknya ada istrinya Nabal yang diambil dia banyak. Tapi tidak ada satupun yang mendampingi Daud. Akhirnya apa? Daud jatuh lagi. Nah itulah peran istri, harus terus mendampingi. Kita nggak usah jauh-jauh. Bagaimana Nuh? Tuhan suruh ketika keluar dari kapal itu, ketika sudah air bah, yang disuruh keluar sama Tuhan siapa dulu? Nuh dan istrinya. Tapi Nuh keluar sama siapa? Hal yang kecil. Kita kadang-kadang tidak memperhatikan ya. Hal kecil. Tapi kalau kita tidak melakukan, akhirnya apa? Nuh mabuk kan? Ada celah. Nuh buka celah. Karena Nuh tidak memperhatikan apa yang Tuhan suruh. Tuhan suruh keluar itu sama istrinya, baru anak-anaknya dengan istri-istrinya. Tapi Nuh tidak, dia keluar sama anak-anaknya, istrinya sama istri anak-anaknya. Inilah kadang-kadang kita tidak memperhatikan dengan akurat apa yang Tuhan mau. Akhirnya apa? Kita tidak cermat. Celah itu ada. Kalau dilihat kesalahan mereka, kenapa? Karena celah itu mereka sendiri. Adam sama Hawa. Ketika Hawa berbicara sama ular, Adam di mana? Ada Adam atau enggak? Ketika makan baru dikasih ya. Tapi ketika berbincang dengan ular, Adamnya enggak ada. Nah inilah pendampingan suami istri harus berjalan bersama itu. Karena istri itu penolong. Ada kelemahan. Laki-laki berarti lemah ya, perlu penolong kan? Benar apa benar? Laki-laki lemah apa enggak? Kenapa Tuhan kasih wanita buat menolong? Kenapa Adam dikasih Hawa buat menolong? Berarti kalau orang perlu penolong berarti kan lemah. Benar atau enggak? Ayo. Kenapa dikasih penolong? Karena laki-laki itu lemah. Coba kalau kita lihat, kalau wanita ditinggal suaminya masih bisa terus sendiri. Tapi kalau laki-laki ditinggal istrinya, nah, beda ya, beda. Kekuatan suami sama istri itu beda. Kalau saya lihat sejarah nih, dari data yang ada, bagaimana seorang ibu bisa mendidik anaknya sekian, bahkan anaknya banyak tanpa suami, anaknya bisa berhasil. Tapi kalau suami suruh sendirian, suruh didik anaknya, belum tentu bisa. Inilah kekuatannya, inilah kelebihannya wanita. Tuhan kasih ekstra. Kenapa? Multifungsi, multitasking. Ya kan, bener nggak? Coba kalau nggak percaya, seorang ibu bisa gendong anaknya sambil masak. Ya kan, dia. Kalau itu anaknya bisa digendong, dia bisa sambil masak, bisa ngerjain yang lain-lain dengan. Saya dulu pernah saya suruh nungguin si anak saya Justin waktu itu masih kecil. Begitu jagain, saya jagain. Tapi anak ini kan ngilang terus. Begitu istri saya balik, Justin kemana? Loh tadi di situ, udah hilang.
Lah ini kalau saya bilang, tapi kalau istri suruh jagain anak, aman. Tapi kalau suami suruh jagain, suaminya udah di mana, anaknya udah kemana. Inilah kelebihan-kelebihan. Makanya Tuhan kasih wanita sebagai penolong. Nah, inilah fungsi penolong, jangan penodong. Ya sekarang banyak kan senang menodong daripada menolong nih. Dulu. Oh, sebentar. Ya, jadi seperti itulah Tuhan selalu ngasih itu memang ada fungsinya dengan baik. Kita tidak, artinya apa yang Tuhan kasih itu memang benar. Harus penolong supaya ada keseimbangan antara suami istri. Ketika Adam, ketika itu dia menamani Hawa, mungkin kita nggak di sini, kita udah di surga. Tapi karena Adam tidak berjalan bersama Hawa, Hawa ketipu sama ular, akhirnya kenalah kita. Harus ada di sini. Sebentar saya bacakan, istri saya minta ayatnya Nuh nih. Jadi di Kejadian 8 ayat 16. Jadi keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Ya, jadi Tuhan minta ayatnya seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Nuh? Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Hal sepele kan udah dibilang. Cuma urutannya aja salah. Tuhan suruhnya dia istrinya dulu, baru anaknya sama istrinya. Tapi tidak Nuh melakukan itu. Halnya simpel kalau sih bilang. Tapi ini celah. Akhirnya apa? Nuh mabuk kan ini kan bakteranya. Karena kesalahan hal kecil aja. Kita tidak pernah cermat. Ya, bangsa Israel pun selalu melakukan kesalahan itu bukan yang besar, kecil. Bagaimana Musa nggak bisa masuk tanah Kanaan? Hanya salah apa? Ketika di Meriba, betul Meriba? Ketika Tuhan suruh pukul, marah kan? Wah, padahal dia semua perintahin suruh nggak suruh getok, baru angkat. Tapi karena dia marah, wah, emosi. Nah ini saya bilang mengendalikan diri. Setingkat nabi aja belum tentu loh. Ya kan, dia punya emosi. Tapi Rasul Petrus kasih tahu, kendalikan diri. Nah, jadi gak gampang kita, jadi hal-hal yang kecil yang Tuhan kasih tahu, urutannya harus seperti ini, kita gak mau. Apalagi kalau kita lihat ketika dia bangun ini ya mesbah ya, itu ada urutannya, ada harus apa dulu, wah ribet itu. Mungkin kalau orang Kristen sekarang suruh seperti itu, bangun harus warnanya ini, wah detil ukurannya segini, belum tentu. Wah udahlah beda dikit lah, udah pasti kan, dikit aja. Tapi Tuhan tuh gak mau, Tuhan selalu maunya detil. Waduh, saya bilang repot juga ya kalau lihat bangsa itu. Bikin perahu aja dikasih ukurannya kan, nggak sembarangan loh. Dikasih ukuran detil, Tuhan selalu detil. Nah, ketenangan bagaimana hanya dekat Allah saja. Kalau Daud katakan seperti itu. Bagaimana bisa dekat? Ya kan kalau Daud dikatakan di Mazmur 23, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut. Karena dia percaya. Orang yang percaya itu adalah orang yang dekat. Bisa tenang itu kalau kita dekat. Saya sama istri saya, kalau naik motor, ya, dia akan lebih yakin dengan saya dibandingkan dengan anak saya. Kenapa? Dia lebih tenang. Karena percaya, dekat. Kalau anak saya pun bisa naik motor, tapi kalau istri saya diboncengin, mesti takut. Sama, mungkin yang lain juga mengalami yang sama. Kalau sama suaminya mau membawa mobilnya ngebut pun, dia tetap tenang. Kenapa? Percaya.
kepercayaan itu. Tenang, orang bisa tenang kalau percaya. Kalau nggak percaya mana bisa tenang. Ya kan, dari percaya ke tenang. Inilah saya bilang, bagaimana hidup kita bisa tenang kalau kita nggak percaya. Ya, kalau Tuhan janji, wah Tuhan pasti berkati. Percaya nggak? Percaya. Kalau percaya pasti hidupnya tenang. Tapi kalau nggak percaya, apa iya ya kondisi begini, apa dari mana? Pasti kita berpikir seperti itu. Pasti. Kenapa? Karena kita nggak percaya. Ketika kita percaya, kita pasti tenang. Baik, yang terakhir. Oh, tadi pagi nggak sampai terakhir, ini terakhir. Berdoa. Kenapa di sini diajarkan berdoa itu ketiga sama Petrus, ya kan? Rasul Petrus ngajarinnya bukan yang pertama kali berdoa dulu, ya kan? Supaya kamu dapat berdoa. Kadang-kadang orang bilang, oh saya berdoa dulu deh biar tenang. Benar atau enggak? Percaya enggak? Enggak mungkin orang bisa berdoa kalau enggak tenang. Jadi kebalik gini ya kan, kita kuasai diri, kondisi kita tenang. Bagaimana bisa berdoa kalau enggak tenang? Karena berdoa itu bukan hanya kata-kata. Kan kebanyakan orang berdoa, udahlah, saya dulu juga istilah berdoa itu urutannya inilah, baca aja udah gini. Bukan begitu. Berdoa itu bicara hubungan. Kalau dibilang nafas orang Kristen itu berdoa, orang percaya itu berdoa. Berdoa itu bicara hubungan. Gak mungkin kita bisa berdoa kalau tidak tenang. Apalagi mau buru-buru, coba berdoa kalau buru-buru. Aminnya udah nyampe kemana? Gak bisa. Inilah dibilang kenapa urutannya pertama kuasai diri. Kuasai diri harus tenang. Urutannya itu tenang. Begitu tenang baru berdoa. Kenapa bisa doa banyak nih? Kita bicara banyak doa yang seolah-olah Tuhan gak jawab. Gimana Tuhan mau jawab? Doanya cepet-cepet, ya kan? Gak ada ketenangan. Ketika kita, kalau saya pelajari ya, dalam psikologi, bahwa kita itu bisa masuk hadirat Tuhan, ya. Ketika Tuhan berdoa di Getsemani, pertama apa? Tuhan masih tidak tenang. Kita lihat ketika Tuhan berdoa, dia berdoa 3 kali kan? Pertama kali berdoa dia minta sama Bapaknya, dia masih ada egonya. Dia belum tenang. Dia berdoa minta Bapa supaya cawan itu lalu. 2 kali dia minta, baru ketiga dia tenang. Kita bisa lihat bagaimana ketika Tuhan 3 kali berdoa sama Bapaknya supaya cawan itu lalu, ketika yang terakhir baru dia tenang. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Itu perlu ketenangan. Gak ada orang bisa bicara seperti itu kalau dia tidak tenang. Setelah itu baru Tuhan kirimkan malaikat buat menghibur Tuhan Yesus. Itulah urutannya. Jadi kita jangan salah. Kalau kita mau berdoa, masuk dalam doa, kita pertama kuasai diri. Gak ada orang yang lagi marah-marah suruh berdoa. Coba, siapa yang marah-marah terus suruh berdoa? Bisa berdoa atau enggak? Pasti gak bisa. Karena perlu ketenangan. Doa itu harus tenang. Ketika kita tenang, kita masuk hadirat Tuhan, itu akan mengalir terus. Baru kita bisa, otomatis itu akan keluar sendiri doa-doa kita. Karena Roh Kudus juga bicara bahwa apa yang tidak keluar aja Tuhan tahu. Sebelum kita bicara, sebelum kita mengutarakan sama Tuhan, Tuhan sudah tahu. Tapi Roh Kudus juga menuntun kita untuk berkata-kata kepada Tuhan. Itulah
urutannya ketika kita mempunyai hubungan yang baik sama Tuhan, bagaimana kita berhubungan sama Tuhan, urutannya seperti itu. Jadi kuasai diri dulu, buat tenang. Bagaimana menenangkan kalau orang marah-marah? Orang marah-marah itu selalu berdiri. Ada yang marah-marah tidur? Ada nggak? Bisa marah-marah sambil tiduran gitu? Ada nggak? Setahu saya enggak, karena ini psikologinya, orang marah itu akan berdiri, naik. Tapi bagaimana meredakan orang marah? Ajak dia duduk, dia akan turun. Urutannya itu. Jadi jangan dia berdiri, kita ikut berdiri, dia akan marah. Tapi kalau dia marah, kita ajak duduk. Itu kan semakin terendah, itu kan semakin turun tensinya. Itu cara meredakan orang supaya jangan marah. Nah, kalau dia sudah itu tenang, kasih minum, dia akan tenang. Nah, itulah bagaimana kita juga mau berdoa, kita tenangkan diri dulu. Ya kan? Kita kuasai diri, kita tenang. Begitu kita udah tenang, baru kita berdoa. Tuhan pasti jawab. Kenapa? Karena kita nyambung. Kalau kita lagi kondisinya nggak stabil, kita marah-marah, entah kita lagi emosi, entah apa, kita berdoa, tidak akan nyambung. Frekuensinya beda sama Tuhan. Karena berdoa itu mengandung hubungan. Bukan dengan kita main cuma kata-kata, tidak. Tapi itu hubungan kita. Mana ada suami istri bicara cuma kata-kata aja, tapi kan itu harus hubungan. Terus berhubungan itu gak mungkin yang satu lagi marah-marah berantem adanya kan. Harus satu ngalah. Nah, begitu tensinya sudah sama, baru bisa nyambung. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan Tuhan? Kita samakan frekuensinya, beri ketenangan dulu. Maka ada orang-orang dulu, kalau mau tenang dia bertapa ya, kalau zaman dulu ya. Mencari ketenangan dulu, menyepi. Tuhan aja kalau berdoa itu selalu menyendiri. Dia cari tempat yang sepi, dia berdoa. Menenangkan diri, menguasai diri. Ada nggak Tuhan marah-marah terus berdoa Yesus? Nggak ada. Ketika dia marah-marah karena di bait Allah buat jualan, dia balik bolak-balikan, dia nggak mungkin berdoa di situ. Kenapa? Karena dia dalam kondisi emosi. Tapi dia selalu mencari waktu, menenangkan, mencari wajah Bapaknya ketika dia tenang. Dia cari tempat sepi, dia berdoa. Nah, kuasailah diri kita, jadilah tenang, dan kita bisa berdoa. Amin. Baik, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada sore menjelang malam hari ini. Bapa, kami percaya Tuhan, firman-Mu yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman itu akan tumbuh dalam hati kami Tuhan, dan terus berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai sampai di tempat saat ini Tuhan, tapi hamba-Mu percaya Engkau yang terus beracara bagi mereka Tuhan, bagi umat-Mu Tuhan. Engkau yang memulihkan, memberikan mereka kekuatan yang baru, memberikan mereka kesehatan. Engkau yang memerdekakan mereka, dijauhkan dari rasa ketakutan, dijauhkan dari segala rasa kekhawatiran. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, dan Engkau berjanji Engkau akan menyertai kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberi kepada kami makanan rohani, dan sekali lagi firman yang sudah
Engkau taburkan menjadi benih di dalam hidup kami masing-masing, dan benih itu akan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan pada saat kami mengerti akan firman Tuhan itu, kami akan hidup di dalam firman itu, sehingga kami bersama Yesus senantiasa setiap harinya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berkati Pak Nehemia Yongki di dalam pelayanannya. Kau terus menyertainya, berikan ya Tuhan senantiasa pewahyuan dan ilham roh dari surga, sehingga Engkau pakai di dalam kehidupannya untuk menjadi serupa dengan Yesus dan bekerja seperti apa yang Yesus kerjakan, sehingga kelak ya Tuhan, Pak Nehemia Yongki akan mengecap menikmati bagaimana berhadapan muka dengan Tuhan, dan Tuhan berkenan atasnya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita semuanya berdiri saat ini. Kita akan akhiri. Dan sebelumnya juga kita akan menabur serta memberikan perpuluhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberi kesempatan pada saat ini untuk kami mengembalikan perpuluhan dan juga untuk kami menabur bagi pekerjaan Tuhan di Pamulang ini. Kami mengucap syukur semua berkat ini juga berasal dari Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan kepada kami di mana kami memberi dengan sukarela, karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, yang terbaik bagimu dan dengan sukarela. Terima kasih Bapa di surga, dan saat ini Tuhan, kami semua akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan biarlah berkat surgawi seluruhnya saat ini akan meluncur deras dalam kehidupan kami semuanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus serta sukacita Roh Kudus yang melimpah ruah di dalam kehidupan kami, itu akan mengantarkan kami semuanya di dalam kebenaran yang benar-benar akan memerdekakan kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan.